Halo, perkenalkan nama saya Sofyan Arifesa. Saya pendaki gunung yang telah mencapai 7 puncak tertinggi di setiap benua. Saya sekarang aktivitasnya traveling, terus mendaki gunung pasti juga. Dan saya punya perusahaan Indonesia Expedition, itu mengorganize perjalanan baik di dalam sampai luar negeri, tapi khususnya di gunung. Nah, dalam hal ini saya mau sharing tentang salah satu makanan siap saji yang dibuat di Indonesia, yang harusnya ini sangat kepake, apalagi bagi saya pelaku traveler atau orang yang sering bermain di outdoor. Nah, makanannya itu adalah, ini banyak. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini dari 5 jenis ini ternyata beda-beda. Nggak semuanya sama. Kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah ini berdasarkan cara penyajian. Jadi dari 5 ini beda-beda cara penyajiannya. Yang 3 pertama, ini sistemnya dimasak, jadi hanya dihangatkan. Masaknya pun nggak ribet, nggak susah. Dia hanya di kompor, masukin panci. Jadi pas dibuka dia ada pouch aluminium, itu hanya dimasukin ke air hangat, dipanasin sekitar 10-15 menit. Ini ada kayak bubur ketan hitam, terus kemana lihat ada macam-macam, ada buah kacang hijau, terus lain-lain. Berikutnya ini lauknya aja, ini tanpa nasi. Sistemnya sama juga, hanya digoreng. Yang tadi kan dimasukin si plastiknya masukin ke air panas. Kali ini kita buka pouchnya, kayak gitu, tinggal dihangatkan dikit. Jadi sebenarnya udah matang. Dan ini empuk banget, kemarin saya coba, sangat empuk. Ini ayam bakar, sistemnya dimasak juga. Lalu berikutnya ini sama dengan yang pertama tadi, sama dengan bubur. Ini rendang ayam telur perkedel. Jadi ini lauk juga sama dengan ayam ini. Sistemnya lauk, hanya gak digoreng. Sistemnya sama dengan yang pertama, pakai pouch aluminiumnya dimasukin ke air. Ini untuk para traveler yang sering, apalagi yang sering city tour di kota. Ini nih makanannya ini sangat kepake banget, apalagi yang senang dengan makanan Indonesia ataupun yang susah dengan makanan di luar negeri yang memiliki keterbatasan. Ini sangat satu alternatif yang bisa dipakai kalau kita lagi keluar. Tapi nggak hanya itu, untuk yang di rumah pun ini bisa dipakai. Jadi kita nggak terlalu ribet untuk masak dari awal ke akhir, karena ini sistemnya udah matang. Nantinya langsung dihangatkan dan langsung makan. Ini terus punya kadaluarsa yang lama juga, bisa sampai 2 tahun. Jadi nggak usah khawatir untuk membeli dan membawanya. Oke, ini makanan ini. Nah, ini saya paling senang itu 2 jenis makanan ini, 2 bentuknya ini beda. Pertama dia ada plastik mika, terus yang ini dia karton. Nah, jadi makanan ini nih dalamnya ada heater, ada pemanas yang hanya pakai air pemanas. Jadi kita nggak perlu pakai api, nggak perlu pakai kompor, nggak perlu microwave, nggak perlu alat masak lagi, karena dalamnya udah ada alat. Ada satu pouch kecil gitu yang hanya dimasukin air dan dia bakal mendidih, yang bisa ngangetin si makanannya. Ini sama keduanya, hanya bedanya ini dia terbuat dari mika. Dia packagingnya nih sangat compact, praktis. Jadi pas kita buka, dia di dalamnya udah ada sendoknya, udah ada tadi pemanasnya, udah ada bumbu-bumbuannya, nasinya udah ada, lauknya juga udah ada. Kita hanya butuh air panas dan tempat buat nyajiannya.
Rata-rata penyajian sama juga 10-15 menit untuk satu buah makanan ini. Untuk satu orang dengan berat ini gramasinya cukup berat kalau yang ini dibanding yang satu ini. Nah, untuk saya sendiri kalau ke traveling atau ke gunung, saya pilihan paling tepat yang gini, yang kotak ini, karena yang pertama sampah, kita nggak buat turun sampahnya lagi. Ini sampahnya dia karton yang kalaupun di gunung ini nggak akan saya bawa si kartonnya, jadi hanya plastiknya aja. Kalau dibuka yang kita bawa packaging plastiknya. Nah, kita sekarang buka yang ini. Kalau kita tes cara masaknya, ini rasa ayam asam manis Fuyung Hai, nasi siap saji. Nah, kita lihat. Oke, ini yang pertama kita buka. Ini hanya ada satu tempat untuk membuka. Kalau kita buka, nah dia ada nasinya, terus dia ada lauknya nih. Karena ayam asam manis, berarti ini ayam asam manisnya nih. Ini sudah matang. Udah setengah matang hitungannya, tinggal kita proses. Nah, terus naiknya dia udah ngasih plastik ini. Ini plastik buat manasinnya. Jadi kita nggak perlu panci lagi, nggak perlu wadah lagi. Pasti udah ada sendoknya. Sendoknya oke, kuat. Di ujungnya ini ada pembuka sebenarnya nih. Ada kayak kalau kita buka plastik. Lalu, nah ini apa panasnya? Izin, ini nggak boleh dimakan, nggak boleh dimakan. Jadi ini setelah kita buka, dalam ini ada posnya, terus kita masukkanlah ke sini. Lalu, oh masih ada lagi, ternyata ini sambal. Oh, dipegang ini sambal. Lalu yang satunya ini kayak tempe, mungkin kayak kerupuk. Ini mungkin apa bahan tambahannya. Situ nanti setelah dibuka dari plastik hijaunya, baru kita masukkan, dan sambalnya pun boleh dihangatkan. Setelah itu kita pisahkan tadi si sendok sama si kerupuknya. Itu kita masukkan lagi, biarkan dia mendidih. Dia bakal mendidih sendiri, tapi hati-hati ini sangat panas karena dia mendidih kayak air menggolak biasa. Ini plastiknya ini udah didesain, udah dibolongin, jadi nggak usah khawatir dia bakal menggelembung. Dia udah ada ventilasi udara sendiri. Ini bisa kemarin saya nyoba sekitar 12 menit. Kalau di sininya sekitar 10-15 menit. Itu tergantung kita pengen nasi yang keras berarti 10 menit, atau pengen nasi yang sedikit empuk atau lembek itu berarti di 15 menit. Jadi kita ambil tengahnya, 12-13 menit itu cukup enak makanannya. Jadi nanti setelah matang, setelah 12 menit 15 menit itu baru ini hati-hati bukanya. Kita buka baru nanti ini udah hangat, yang nanti kita tinggal makan. Karena makannya pun sebenarnya ada, kalau dilihat ini udah ada, tinggal dibolongin sedikit dengan jali, ditekan ini bakal bolong. Ini nantinya jadi piring. Kita tadi simpan di atas, kita tutup kembali, ini kita bolongin, dan ini masuk ke sini, kita bisa makan sih. Jadi kita hanya modal air 1 gelas. Kalau di sini petunjuknya air putih sekitar 600 ml. 600 ml berarti sekitar kalau air kemasan yang kecil, yang botol itu tuh sekitar sekitar 600-an, atau kalau gelas standar di 200 ml kita pakai 3 gelas buat manasin ini. Oke, ini saya mau coba masak. Nanti kita lihat.
Ini lagi proses masak. Ini baru 2 menit. Saya lihat ini panas, cukup panas. Lihat ada ventilasi. Kelihatan asap-asapnya ini kanan kiri. Nah, ini jadi kompak banget nih. Praktis banget nih, kita disimpan di sini, tunggu aja. Terus ini ternyata tadi ada tempe dan serundeng di sini. Kayak toppingnya nanti taburannya. Nah, kalau mau lihat dalamnya, ini hasilnya ini panas sekali. Nggak bisa. Setelah 12 menit sekalian dikeluarin, terus sekalian dibuka, baru kita lihat hasilnya gimana. Kita tunggu dulu.